Setiap perjalanan pasti ada pergi dan pulang. Namun, arti kata pulang ini bukanlah kebalikan dari pergi, melainkan ia adalah kelanjutan, sebuah fase yang lebih dalam. Jika pergi adalah tentang menemukan dunia, maka pulang adalah tentang menemukan kembali diri di dalam dunia itu. Pergi mengajarkan kita betapa luasnya dunia, maka pulang mengajarkan kita betapa dalamnya hati. Kisah sejati sebuah perjalanan tidak terletak pada jarak yang ditempuh, melainkan pada jarak yang ditempuh oleh hati dan pikiran antara saat pergi dan saat pulang. Oke guys, dan pagi ini kita mulai berjalan dari jam 7:30 menuju ke Gorakchep. Semoga akan terus cerah seperti ini. Amin ya. Soalnya tadi aku sempat khawatir karena di jam 5 lebih 10 menitan ya kurang lebih. Itu tiba-tiba mendung dan sedikit gerimis. Wah, itu di situ aku kayak padahal prediksi cuaca hari ini tuh full cerah loh. Sampai jam 11-an. Habis itu ya ada awan-awan dikit lah. Tuh, ada si Pemba mah gede ge. Nyahot piris urang teh euy. Ini view-nya sangat Masya Allah sekali. Wow. Dan untuk planning hari ini, kalau misalkan cuaca bagus seperti ini sampai sore hari, kemungkinan setelah lunch di jam 2-an mungkin ya, atau jam 1 lah, kita akan trekking menuju ke Kalapatar Peak. Ketinggiannya di 5.550-an. Wah, ini udah mulai ngap. Langkah 2 langkah pun udah ngap. Oke guys, dan ini di sebelah kanan aku ini adalah Gunung Pumori, yang nanti kalau misalkan sore ini cerah dan kita menuju ke Kalapatar Peak, itu akan sangat dekat sekali dengan Gunung Pumori ini. Kerucut banget ya. Wow. Pemba nunggu ini belakang, nggak apa-apa lah. Aku pengen konten pas-pasin di sini. Soalnya setiap sudutnya sangat cantik sekali. Jadi meskipun jalannya nggak terlalu nanjak,
Bahkan bisa dibilang landai sih nih. Tapi mungkin karena di sini saturasi oksigennya semakin menipis. Jadi baru kayak berlangkah 5 langkah pun udah ngap banget. Makanya nih tadi aku bilang ke si Pemba, kalau aku saat ini untuk menuju ke Goraksep akan pelan-pelan aja jalannya, karena ini kalau dipaksain juga takut kenapa-napa ya kan. Harus nyiapin tenaga juga buat insya Allah kalau misalkan sore ini cuaca cerah mau langsung ke Kalapatar peaknya, dan besok pagi baru ke Everest Base Campnya. Dan ini sih menjadi kesempatan buat aku juga ya. Kenapa jalan pelan-pelan? Karena sambil konten. Biar teman-teman juga sejahtera ya kan nonton YouTube aku nanti kayak wah indah banget. Masya Allah, kalian harus kesini. Setelah jalan beberapa meter harus balik lagi ambil kamera. Oke, dan sekarang ini aku lagi ada di apa ya, atas bukit mini gitu, di pinggir jalur utama. Sebetulnya sih cuma nanjak dikit doang, tapi ini view-nya better lah dibanding trek utama. Meskipun ya trek utama udah bagus banget. Tapi aku pengen aja naik ke bukitan ini karena biasanya kan kalau misalkan kita naik ke bukitan itu pasti view-nya cantik banget. Bisa lebih leluasa. Ya, dan aku kasihkan konten tadi di bukit sana. Sampai kayaknya itu di depan ada si Pemba lagi nungguin. Tapi nggak tahu deh itu si Pemba apa bukan ya. Cuman kalau dilihat dari tadi ada warna-warna apa namanya tuh, kerilnya warna kuning stabilo tuh di sana. Udah berjalan 2 km. Sedangkan menuju ke Goraksep itu kurang lebih di berapa ya? Mungkin 5 sampai 6 km deh. Tapi ini kan aku 2 km juga tadi bolak-balik terus. Sekarang berada di ketinggian 5000 mdpl. Dari tadi naik terus naik turun. Let's go ya. Sekarang kita lanjut perjalanan menuju ke Goraksep.
sitting across the bay. Morning comes always steadier than yesterday. I'll take the stillness as a sign to write a song. Things we've done and the things still to come. Flowers in the Ini dan ini kita istirahat dulu sebelum lanjut menanjak Labu Cipas, right? Labu Cipas. How many hours to Goraksep from here? Oh, ya 2 hours. 2 jam lagi kita menuju Goraksep. Dan setelah itu mungkin kita akan ya istirahat sejenak, makan siang, dan kalau cuaca oke, kita akan menuju ke Kalapatan. Semoga cuaca always good sampai sore, dan ya semoga dapat sunset. Amin. Let's go, kita lanjut lagi menuju ke Labu Cipas ini. Kayaknya sih setelah ini bakalan turun. Mungkin ya. Tapi kalau kata Pemba katanya nanti di atas kita bakal ngelewatin bakal ngelewatin glacier. Oke guys, dan kita udah tiba di Labu Cipas. Atau itu ya di atas deh. Jadi dikit lagi mungkin. Ini view-nya seperti ini, sangat cantik banget. Di sini ketinggiannya di 5097 mdpl. Ya mungkin pas di atas sana 5100 ya. Ya, dan akhirnya setelah kita berjalan 2 jam kurang lebih, kita pun tiba di Labu Cipas. Kesini tuh jaraknya 3,4 kilo dari Labu C, tapi dengan catatan tadi aku kan banyak bolak-balik ya, kayak ngonten, taruh kamera, maju ke depan, balik lagi, kayak gitulah intinya. Dan sekarang pun di ketinggian 5104 mdpl. Dan aku pikir tadi jalannya akan ke sini, tapi ternyata ke sana. Si Pemba udah depan sana. Nah, gede gue si Pemba. Tapi dari sini treknya udah kayak awal lagi ya, kayak landai, tuh landai. Bahkan di sana ada nanjak cuman dikit doang. Tapi nanti kita akan turun dan bakalan tiba di glacier. Gak tahu itu masih Kumbu Glacier apa bukan ya? Let's go, kita lihat. Jadi kita itu berangkat di balik bukitan ini ya. Patokannya adalah ini, Labu C tadi sini. Berarti kita di bawahnya di sebelah sini. Agak memutar jalan ke sini. Terus di bawah situ nanjak langsung ke sini. Dari sini kita akan landai, naik dikit, habis itu turun, baru melewati glacier. Dan sepertinya ini aku tersesat, salah jalan. Harusnya tadi mungkin ambil jalur ke kiri, tapi aku tadi malah ambil ke kanan. Meskipun di depan sana terlihat ada jalur, tapi kok ini ke bawah ya. Kayak ke bawahnya tuh ke bawah banget, bukan ke arah depan. Kita coba kembali ke jalur awal. Ya, dan ternyata tadi harusnya jalannya ke sini, tapi kok tadi merah ke sana. Dari sini lurus ke sebelah sana ada orang. Untung aku lihat orang itu. Kalau nggak ada mungkin ngikutin jalan ini ke sana. Masya Allah. Lagi-lagi aku menemukan spot yang sangat bagus di depan sini.
Sekarang kita ganti lensa dulu. Jadi sebetulnya yang ada di depan aku ini dari tadi itu adalah Gunung Nupce, bukan Gunung Everest ya. Gunung Everestnya ada di balik Nupce ini kalau dilihat dari sini. Nanti mungkin akan kelihatan itu ketika aku udah mendaki ke Kalapatar, atau mungkin dari Everest Base Camp juga kelihatan tapi dikit banget. Kalau dari Kalapatar itu kelihatannya lumayan. Ya, dari tadi aku sangat menikmati banget perjalanannya. Bahkan mungkin Pemba udah sampai Goraksep atau nggak tahu di depan Hugin kayak tadi lagi. Nggak apa lah, yang penting aku puas konten di sini karena ya kapan lagi ya kan ke sini. Oke guys, kita cek. Sekarang kita udah berjalan 2 jam 50 menit dan ketinggian 5100. Nah, ini mapsnya dari tadi bolak-balik ya, karena ya akunya juga bolak-balik di sini. Ya guys, dan ternyata si Pemba tadi sebetulnya nungguin di bawah sana pas aku bilang aku salah jalan. Ya mungkin kita gak ketemu karena akunya tadi salah jalan. Barusan dia baru datang dan dia bilang katanya, kirain cina kemana, cina lama banget gak nongol-nongol. Ya aku bilang dari tadi ngonten di sini karena di sini pemandangannya sangat cantik banget, pemandangan dari Gunung Nupce. Konten apa lagi ya? Di titik ini kelihatan ini ada Khumbu Glaciernya. Tuh, ini tuh adalah bongkahan es, Cuman emang ketutup sama pasir-pasir ini. Gak tahu kenapa bisa ketutup pasir ya. Lihat sebelah sini. Dan ini tuh nyambung sama glasier yang waktu kita di Lobuce di sana. Kesana maju. Dan di sebelah sini masih ada kelihatan puncak Nupce meskipun awan berdatangan, sedangkan Everestnya ada di balik ini. Mungkin nanti di depan sana di Everest Base Camp kita bisa melihat puncaknya meskipun sedikit. Maka dari itu aku entah itu sore ini atau besok mau menuju ke Kalapatar yang ini nih, nanjak. Nah, kelihatan kan sama kalian? Ini adalah Pumori. Tapi kabut Wah, dan ini kita akan turun ke bawah.
melewati sungai-sungai ini gak ya? Oh enggak deng, kan jalan ke sebelah sana kayaknya. Serius ini teh naik lagi, oh aduh, aing mah. Dan ternyata ini kami melewati esnya ya, glasier. Dan apa ya itu batu-batu di atasnya pada ngegerolong ke bawah. Mungkin ini karena ada pergerakan dari glasiernya gitu ya. Mungkin ya, aku juga. Ini aku udah nungguin si Pemba lumayan lama. Ada merenya 15 menit mah. Dia teh masih berduduk diri di bawah. Curiga banget tidur kayak kemarin. Aku mau duluan pun ke Goraksep tapi kan nggak tahu nanti roomnya di mana. Oke, aku akan istirahat dulu di sini. Meskipun tinggal dikit lagi tapi lumayan capek. Oke guys, dan akhirnya di depan sana adalah Goraksep. Mungkin tinggal berjalan. Ini beneran ini udah dekat. Berarti 5,5 km jalan dari Lobuce ya. Ada sinyal di sini, tapi gak tahu ini sinyal wifi atau alah sia atau sinyal SIM card. Dan akhirnya kita tiba di Goraksep. Dan ketinggian Goraksep 5.200 gitu ya, lupa lagi oh iya 5.200. Dan ini adalah Ranta, portal aku selama di Everest Base Camp ini. Dia sosok laki yang sangat kuat. Kita pun menuju ke Everest Base Camp ini di jam 1 dari Goraksep. Dan sepertinya aku pun gak akan banyak video, akan fokus untuk jalan menuju ke Everest Base Camp karena ditakutkan semakin sore ya semakin berawan. Meskipun sekarang sudah, tapi it's okay, nggak apa-apa. Yang penting aku tiba di sana. Karena kesukaan ya, padahal kayak trek-trek sekarang itu nggak lebih berat dibanding waktu dari intinya menuju ke Namche. Di sini kayak udah landai sih, cuman nggak banget, capek banget. Mungkin karena emang energi akhir banget ya, udah mau habis, jadi habis. Kita turun lagi karena besok harus menuju ke Kalapatar.
kelelahan yang tubuh-tubuh ya. Karena ada ketinggian juga. Sini saya diri sekali. Meskipun jadi kita dari atas langsung turun ke sini, langsung melipir dan posisinya dari sini. Cuma sampai situ ya, karena emang yang orang foto juga kita dari situ. Kalau dari base campnya emang masih ke sana lagi, cuman wah lumayan jauh tuh. Tapi mungkin aku juga akan sampai sini aja buat take foto, habis itu balik ke Gorakset. Akhirnya setelah berjalan 1,5 jam dari Gorakset, ini benar di atasnya kabut, kita nggak bisa ngeliat puncak Everestnya. It's okay banget, soalnya aku emang sengaja ngejar ke sini sore hari karena besok pagi aku pengen banget menuju ke Kalapatan di atas itu. Dan kenapa keputusan itu? Karena di Kalapatan lebih kencang lagi view-nya di Everest Base Camp ini. Ya, finally Bimba. Ya. 1,360 meters. After 7 days we walking from Surke ya. Ya, Suki. Setibanya di Everest Base Camp ini, aku tidak banyak buat konten. Alasan yang pertama memang sedikit pusing. Tetapi alasan lainnya pun mungkin kalian semua bisa lihat. Kalau kondisi cuaca di sini sudah sangat mendung sekali. Bahkan setelah aku buat konten ini dan saat kembali menuju ke Gorakset, di area ini pun sempat turun salju. Derajat view dari gunung-gunung es Everest Region. Setelah 7 hari jalan dari Surke, akhirnya tiba juga di Everest Camp ini. Tempat yang DPR. Oke, selamat pagi guys. Sekarang di jam 6:15. Aku akan melakukan summit pendakian menuju ke Kalapatar. Semoga aku kuat sampai ke sana karena tadi malam aku sempat dapat gejala AMS. Entahlah itu sudah AMS atau masih gejala. Cuman terjadi pusing yang hebat. Bahkan sampai Oke, selamat pagi guys. Sekarang di jam 6:15. Aku akan melakukan summit pendakian menuju ke Kalapatar. Semoga aku kuat sampai ke sana karena tadi malam aku sempat dapat gejala AMS. Entahlah itu sudah AMS atau masih gejala. Cuman terjadi pusing yang hebat. Bahkan sampai aku belum bisa memutuskan kalau pagi ini akan menuju ke Kalapatar atau tidak. Tapi tadi sekitar jam 2-an, alhamdulillah pusing kurda, dan tadi jam 5 aku bangun, pusing aku semakin better dan memutuskan untuk menuju ke Kalapatar. Tapi pas begitu aku berkabar kepada Pemba, ternyata Pemba juga terkena gejala tersebut dan akhirnya nggak bisa ngantar aku ke Kalapatar. Mungkin ini adalah salah satu alasan kenapa kita nggak aklimatisasi di Dimbace kemarin ya. Tapi ya mau gimana lagi.
Let's go. Dan ternyata ini aku sebelum menuju ke puncaknya, di tengah perjalanannya tuh kayak ada lapangan luas gini. Nah, mungkin kalau kayak merbabu ya, ini tuh cuman gak ada rumputnya gitu. Bukan yang hanya bebatuan kayak di bawah waktu kita menuju ke Everest Base Camp. Bagus banget ini. Tapi si matahari masih belum muncul, soalnya masih ketutup sama awan. Dan puncak Everest pun tertutup sama awan. Mana ya? Nah, di sebelah sini. Gak apa-apa, kita tunggu aja sambil jalan ke depan. Betul, dilihat-lihat orang-orang udah pada turun. Ini aku baru naik. Tapi gak apa-apa lah. Soalnya kan tadi aku juga lihat cuaca dulu. Kalau menurut prediksi cuaca itu awan akan terbuka di jam, sekarang jam berapa? Di jam 7 sampai jam 11-an kalau nggak salah tuh. Bakalan clear si langitnya. Dan ini cuma aku doang. Di belakang nggak ada siapa-siapa. Di depan tadi juga banyak berpapasan orang yang udah pada turun. Biasalah, boleh-boleh kan suka gitu ya. Mungkin dia tadinya mau ngejar sunrise, jadi pada otaknya gelap. Sedangkan aku lebih milih nunggu view kebuka kayak gini. Oke guys, dan di tengah perjalanan ini aku istirahat dulu karena sedikit lapar, jadi mau sarapan. Udah berjalan kurang lebih di 55 menitan mungkin ya. Ini tadi aku telat start si jamnya karena lupa. Dan di sebelah sini, ini yang tepat banget matahari muncul tuh. Ini adalah puncak Everestnya, tapi masih ketutup sama awan, dan juga Nukcha juga. Tapi semoga nanti seiring berjalannya waktu, ini awan pada ngindar semua. Gitu. Kalau ditiup ke budak bungsu. Let's go, kita lanjut lagi perjalanannya. Dan ini di depan adalah Gunung Pumori. Selalu gagah ya. Ini masih berawan. Alhamdulillah, udah mulai ada terkena matahari, sinar matahari maksudnya. Dan sekarang berada di ketinggian 5.324 mdpl. Tapi karena mataharinya persis banget di belakang Everest sana, jadi kalau aku arahin kamera ke sana pun akan backlight, akan jelas. Jadi let's go, mending sekarang kita lanjut dulu menuju ke
Kalapatar top. Sebelah sini ini adalah Gunung Pumori, tapi aku tidak akan ke sini ya, hanya ada sebelah sini pokoknya lah. Nah, ini Everestnya berada di sini. Nggak akan kelihatan karena balik lagi sama matahari. Paling nanti kalau mataharinya udah agak naik, baru nanti kelihatan. Ini mungkin ini adalah Gunung Tibet yang posisinya berada di Cina. Oke guys, dan aku pikir tinggal sedikit lagi menuju ke puncak Kalapatarnya, dan sekarang pun sudah di ketinggian 5.400-an, sedangkan Kalapatar 1 itu di 5.550. Dan ya tentu semakin menanjak, semakin tinggi, semakin ngap lagi. Tapi alhamdulillah, mungkin karena sudah teraklimatisasi, meskipun tadi malam sedikit ya putus harapan, tapi alhamdulillah view di pagi ini kalian bisa lihat. Kalau kalian bisa lihat di sebelah sini ada puncak atau atap dari dunia. Tapi aku belum puas untuk melihatnya di sini. Jadi kita let's go menuju ke atas lagi. Di atas sana Gunung Pumori sudah terlihat berawan, tapi it's okay, gak apa-apa. Yang penting Gunung Everest masih tetap terlihat, dan ini masih terlihat banyak apa ya, kayak salju yang mulai mencair. Mungkin tadi malam habis hujan salju, mungkin ya. Nah sekarang udah pada mulai mencair karena udah kena matahari. Come on guys, tinggal dikit lagi loh ini. Terlihat dekat tapi nggak nyampe-nyampe. Puncaknya bakal tinggal dikit lagi, tapi semakin lemas. Dan juga orang-orang udah pada turun semua, jadi yang naik ternyata aku yang paling terakhir untuk menuju ke Kalapatar Peak ini. Dari bawah rasanya pengen udahlah balik lagi, tapi ngeliat Everest selalu bikin aku bakar semangat kembali. Ingin rasanya naik helikopter. Udah elevasi gen tinggal ngejar 40 meter lagi. Tinggal menghitung menit. Harusnya aku udah tiba di puncak Kalapatar.
Akhirnya. Masya Allah. Tiba juga di puncak Kalapatar 5.600 mdpl. Oke, dan inilah alasan kenapa aku kemarin lebih memilih untuk sore hari menuju ke Everest Base Camp terlebih dahulu, karena melihat cuaca di sini bagusnya saat ini adalah pagi hari, dan tujuan utamaku adalah puncak Kalapatar ini. Sedangkan menuju ke Everest Base Camp itu adalah sebuah syarat. Gunung Everest terlihat jelas dari sini. Insya Allah. Dan ini sebelah sini tuh kelihatan puncakan, di tengah-tengah itu adalah atap dari dunia, yaitu Gunung Everest, puncak Everest. Wow. Dan di sebelah sini yang agak ketutup sama awan ini adalah Gunung Lhotse. Di bawahnya itu ada Gunung Nuptse mungkin ya. Kalau di sebelah sananya nggak tahu deh, lupa lagi. Seindah ini, Masya Allah. Lupa, belum absen satu-satu. Tapi di sini nggak tahu, lupa namanya. Ini nggak tahu. Di sebelah sini ada Lobuche Peak, dan di sebelah sini ada apa namanya ya? Oh, Tobuche, terus Tamserku, terus apa ya tuh, Kotenka, Amadablam, tutup sama awan. Terus ke sini ini gak tahu yang kecil-kecil ini. Dan di sini ada Nuptse, belakangnya adalah Lhotse. Wow, sangat gagah sekali. Dan di sebelah sini Gunung Everestnya. Masya Allah, sedekat ini. Ini tinggal 5 menit lagi sih kalau jalan. Dan ini ada Khumbu Icefall, dan di bawahnya dibarengi sama Khumbu Glacier yang kemarin waktu ke EBC tuh kita ngelewatin ini terus, dan akan pulang ke daerah sana. Oke guys, mungkin aku akan closing di puncak Kalapatar ini. Thank you buat teman-teman yang udah nonton vlog aku ini, mulai dari episode 1 sampai episode tiba di puncak Kalapatar ini. Dan so, di belakang aku ini adalah Gunung Everest, dan puncaknya itu adalah puncak titik tertinggi di muka bumi ini. Wow, Masya Allah. Dan aku gak bisa lama-lama di sini karena dingin, dan harus lanjut juga sekarang turun menuju ke Dingboche karena harus pulang ya. Tujuan aku sudah tercapai, tujuan utamanya adalah ini, puncak Kalapatar 5.600 mdpl. Kalapatar 5.600 mdpl.
tapi di bawah ini kalau kata aku bapaknya gak dong, gak usah videonya thank you. Nah ini aku ketemu lagi sama kawan dari Malaysia. Aku turun, dia sekarang mau menuju ke Gorakchak. Ya, jadi ya, ya betul. Guys, dan aku harus sekarang berpisah dengan Siddhartha. He's a good man. Bye bye. How is the flight? It's very wow. Sorry? It's very Very good, yeah? Yes, very good. Oh, thank you. Yeah, the baggage tag. Baggage tag. Oh yeah, sorry. Oh, yeah. You are very lucky. Ya. The good weather and go to international airport. Ini guys, jadi aku dijemput sama Temba di kedatangan. Yeah, maybe next trip. Next trip. Yeah, so sorry, yeah. okay? Okay, it's okay. I'm no very problem. sorry because of I already booked. Yeah. Yeah. But you make me little bit more late for me. Otherwise, It's I'm okay. joining with you and we're really funny, yeah? Yeah. I make funny and then, yeah. Thank you so much. Okay, thank you so Sini masuk aja. Hey.